Bintang 4 ya. Cek semangat dulu. Kelompok sorry ya. Sorry ya. Oh. Vibrasi. Kelompok bunga. Kelompok solid. Kelompok prabaru. Kelompok cerdas. Jos. Kelompok rainbow das. Yes, yes, jos. Oke semuanya. Dalam hitungan ketiga semuanya berdiri. Belum dihitung. Oh, benerin rok ya bun. Oh, benerin celana. Oke semuanya dalam hitungan ketiga semuanya berdiri. Belum dihitung. Semangat banget ayo. 1, 2, 3 semua berdiri. Oke, habis makan ada karbohidrat yang masuk. Sekarang kita gerakkan badannya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, saya minta tolong Bunda Jar maju ke depan untuk memimpin gerakannya. Hadap ke depan. Setidaknya karbonnya terbakar sedikit ya Bun ya. Iya. Kok? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modalitas belajar VAK. Apa itu modalitas belajar VAK? Nah, kita akan bahas ke depannya. Tepuk 1. Oh ya, visual, auditory dan kinestetik. Betul
sekali. Sekarang semuanya tepuk satu. Satu aja yang penting ikhlas. Oke, semua lihat ke depan. Dilihat semuanya. Diingat-ingat. Nggak ada yang moto. Nggak ada yang moto. Moto gue. Oke. Dan silakan ditulis di bukunya. Apa aja yang diingat. Jangan yang foto jangan dibuka HP-nya, ditutup HP-nya. Jujur ya. Jujur ya. Buku atau kertas ya? Masing-masing. Masing-masing. Semuanya. Ada yang belum Semuanya. lihat, ada yang belum lihat. Semuanya. Ada yang belum lihat. Sudah. Seingatnya saja. Seingatnya aja. Apa yang belum lihat? Seingatnya. Gambar ya. Gambar yang mana? Udah lewat. Udah lewat. Kita nggak tahu. Ya, aku ada gambar telinga sama mata. Tunjukkan. Ya udah. Ayo, nggak diskusi. Dicontoh itu konsolnya akeh, sendirinya sedikit. Nanti temannya banyak, Nomor 3 itu ada kita sendiri sedikit. Ayo, seingatnya. Langsung aja semua. Anjing ingat di sini ya nggak apa-apa, nggak usah urutnya. Nggak usah urut. Tidak harus urut. Tidak harus urut, tapi Tidak ingat harus gambarnya. urut menulisnya, seingat Seingat gambarnya, tidak harus urut. Tidak harus urut, seingat gambarnya. Nggak urut nggak apa-apa. Bororo. Udah? Udah. Keren Buddha. Ada yang menuliskan lebih dari 10? Ada 10? Berapa Bunda? Semuanya ada. Apa aja? 12. Ada yang lebih dari 14. Bunda Winda juga? Iya, ini 14 tapi kelompok. Loh, kok kelompok? Ini pribadi ya Bun? Nggak diskusi ya? Ada yang cuma 2? Ada yang mau? Ada yang nggak ingat? Yang 5? 4. Ya oke, jujur. 4. 7. 4. Oke. 10. 11. Coba Bu Narti yang paling banyak 14 kita cek. Bu Narti yang paling banyak belakang 14 ya? Tapi itu rombongan. Oh enggak. Nih. Apa Bu? Coba sebutkan yang Bunda tulis. Yang Bunda Winda tulis apa? Boleh disebutkan? Mata. Ya, mata kucing.
Ular ada ular. Kelinci ada. Tangan. Tangan. Ada anjing. Anjingnya kayak MC ya. Oke, betul. Berarti betul 13 ya? Oke. Oh ya, minta bintang. Ya, tambah bintang 4. Kelompok, wes kelompok. Itu. Ini belajar apa kita semuanya? Belajar apa? Belajar mengingat. Ada yang mengingatnya harus hening? Ada? Nggak ada suara gitu kalau mengingat harus fokus gitu, ada? Ada. Tapi ada juga yang bisa mengingat dengan lagu, dengan kebisingan, itu bisa. Nah, itu yang mau kita pelajari sekarang. Apa itu modalitas belajar? Ada yang mau? Cara tercepat otak untuk menyerap informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Ada yang mengulang? Satu, angkat tangan, ayo. Ya? Nulis. Nulis. Hah? Ya. Cara tercepat otak untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Itu ada yang fokus bisa langsung menangkap. Tapi ada yang bisa pakai gerakan. Cepat mengingatnya pakai gerakan. Gimana? Cara tercepat otak mencatat. Kalau itu bukunya ketinggalan, Bun, apa modalitas belajar? Bukunya ketinggalan. Ya, cara tercepat otak untuk menyerap informasi, berinteraksi, dan yuk kita buat gerakannya. Gimana? Cara tercepat gimana? Oh, cepat. Ini berarti ya, cara tercepat otak untuk gimana? Untuk menyerap. Oh, gini, menyerap. Menyerap gini apa gini? Oh, gini. Gini, oh gini. Oke. Cara tercepat otak untuk menyerap informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Oke, kita ulangin pakai gerakan. Apa itu modalitas belajar? Lebih enak pakai mana? Gerakan. Ada yang lebih cepat menangkapnya menggunakan gerakan. Oke. Belajar dengan cara melihat. Ini anak-anak yang visual. Ciri-cirinya, ciri-ciri anak visual: rapi dan teratur. Tulisnya rapi. Kalau duduk langsung rapi, ya. Duduk diam. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara. Jadi ngomong sambil coret-coret gitu kan. Terus mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis. Jadi dia bisa mengingat kalau ditulis. Lagi ada sering menjawab pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak. Jadi kalau ditanya, udah makan? Udah. Tadi belajar apa? Enggak apalah. Belajar jawabnya secara singkat. Belajar buah-buahan, Bun? Udah. Terus teliti terhadap detail. Misalkan ini di belakang kita kan ada
apa itu namanya? Banner, ya banner. Diperhatikan secara detail, oh seperti ini gitu kan, karena dia visual, melihat gitu. Terus mementingkan penampilan. Benar rapi belum ya, mau banget ya. Ada yang kurang nggak ya gitu kan? Kalau anak visual karena yang dia lihat dan juga mementingkan penampilan dia sendiri. Selanjutnya, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi dia lebih mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Oh, melihat itu tadi di sana gitu kan. Terus berbicaranya dengan cepat. Pembaca yang cepat dan tekun. Bagaimana cara mengajar anak visual? Berdiri tenang saat menyajikan segmen atau informasi. Berdiri tenang, kita sebagai gurunya itu berdiri tenang untuk menyampaikan informasi, karena dia kalau kita bergerak-gerak hilang konsentrasinya. Bergerak di antara segmen, bergeraknya misalkan enggak gerak terus, tapi di antara segmen itu bentar-bentar gerak, tapi ada jedanya. Dorong anak untuk menggambar info. Sebutkan frase-frase kunci atau garis besar pelajaran. Jadi garis besarnya kita mau ngapain ini hari ini, begini, urutannya aja. Itu. Gunakan bahasa icon dalam presentasi. Terus beri kode warna untuk bahan pelajaran dan media pembelajaran. Karena anak visual suka warna, suka gambar. Jadi kita harus banyak-banyak kita tampilkan gambarnya. Iya pun panas, saya juga di sini panas. Belajar dengan cara mendengar. Anak-anak apa ini? Auditory. Ciri-cirinya dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama dan warna suara. Ya, bisa menirukan informasi sesuai dengan apa yang dibicarakan orang lain. Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan ketika membaca. Jadi kalau sambil baca itu kadang sambil belajar itu sambil ngomong. Ya. Suka berdiskusi dan menjelaskan dengan panjang lebar. Jadi kan kalau anak visual tadi ngomongnya secara singkat. Kalau ini suka berdiskusi dan menjelaskan dengan panjang lebar. Misalkan ditanyain tadi, belajar apa tadi sekolah? Belajar ini mah, belajar menggambar sama bunda. Tadi aku menggambar buah-buahannya buah apelnya warna merah, gitu kan? Ada anak seperti itu? Ada. Selanjutnya ada berbicara pada diri sendiri ketika bekerja. Ada ibu-ibu yang kerjanya sambil ngomong sendiri? Ada. Mudah terganggu oleh keributan. Ya, tuan audio. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Kalau baca keras-keras, biar ingat. Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Anak audio biasanya tulisannya itu kurang rapi ya Bu. Ya, karena dia sukanya mendengar. Berbicara dalam irama yang terpola, yang ngomongnya itu teratur. Itu anak audio. Biasanya pembicara yang fasih dan suka berbicara. Itu yang suka bercerita itu tuh anak-anak audio itu. Lebih suka musik daripada seni rupa karena dia lebih suka mendengar. Kalau seni rupa tadi kesukaannya anak visual kan? Ya. Belajar dengan mendengarkan, mengingat yang didiskusikan daripada yang dilihat. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Anak audio itu kalau suruh baca itu males, bosan. Jadi lebih baik dia bercanda sama teman. Nah, sekarang cara mengajar anak auditory. Gunakan variasi lokal. Nah, vokalnya kita olah. Jadi kadang kalau di kelas ada anak yang berisik
gitu. Kita coba suara kita apa namanya, kita alur kadang pelan, kadang tinggi gitu kan, sambil bernyanyi gitu. Gunakan pengulangan terhadap konsep kunci dan petunjuk. Jadi diulang-ulang, dia kalau kasih petunjuk itu diulang, harus diulang. Mintalah anak memberitahukan teman di sebelahnya hal yang telah dipelajari. Jadi ngobrol sama sebelahnya. Kan dia karena dia suka bercerita, ceritakan kepada teman di sebelahnya, seperti itu. Terus lagi menyanyikan konsep kunci atau minta anak mengarang lagu seperti tadi. Nyanyi lagu apa tadi, 5 prinsip pembelajaran menggunakan lagu kan, pakai nada. Nah, ini menghasilkan anak audiotori. Gunakan musik sebagai apa ya? Lompat ke depan, pakai musik kita. Lompat ke belakang, nah, seperti itu. Terus sekarang belajar dengan cara bergerak, yaitu anak-anak kinestetik. Bagaimana cara mengajar anak kinestetik? Berorientasi pada fisik dan banyak gerak. Betul, banyak gerak. Tulisan biasanya jelek. Nah, anak kinestetik kan karena sukanya lari-lari gitu, bergerak. Jadi kalau suruh tulis pun cenderung malas. Tidak dapat duduk tenang dalam waktu yang lama. Ada anak-anaknya yang kinestetik di kelas, suka jalan-jalan. Diapakan Bu? Dimarahin. Biarkan Bu, biar jalan sampai capek, nanti baru diajak belajar Bu. Gak bisa, ganggu teman. Ya. Iya. Ya, itu anak kan ada yang suka asik sendiri, ada yang suka ganggu teman. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita dampingi. Ya emang anak kita banyak ya Bu ya. Nah, kita dampingi, biarkan juga dikasih kegiatan yang lain supaya dia supaya capek gitu, atau kegiatan yang lain. Misalkan kalau anak kinestetik kan sukanya menggambar, suka apa? Cari kegiatan yang untuk anak kinestetik gitu, seperti itu. Biar dia belajarnya dengan gaya belajar dia. Biasanya ngajak teman. Iya, ngajak temannya yang dia. Apalagi karena kita dampingi terus ya. Kawan juga. Iya, ada banyak yang seperti itu. Tapi kan untuk pembahasan berdiferensiasi nanti kita bahas untuk mengatasi anak-anak seperti itu. Maksudnya berdiferensiasi itu kan bukan cuma satu gaya belajar, untuk satu pembelajaran, banyak itu. Membuat keputusan berdasarkan perasaan. Kalau bilangnya udah marah ya dia yang nakal, padahal belum tentu temennya nakal gitu. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Anak kinestetik kalau mau cerita deketin dulu nggak Bu? Iya. Bunda. Caper gitu. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Ya, betul. Terus menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Jadi kalau dia membaca itu pakai jari. Karena dia nggak bisa diam. Kinestetik kan bergerak, jadi membaca itu sama tangannya bergerak. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Nah, seperti tadi, cara tercepat otak gitu kan. Jadi pakai gerakan. Sulit mengingat posisi geografis kecuali memang pernah ke tempat tersebut. Saya sering kesini Bu, lupa mana barat, mana timur, lupa. Saya anak kinestetik juga. Saya lupa. Susah mengingat geografis itu susah. Meskipun udah sering kesini, saya sering lupa. Dan ini tadi tuh banyak menggunakan isyarat tubuh. Belajar di kelas, menghafalkan huruf, biasanya anak kinestetik. Oh, itu harus pakai gerakan. Oh, K, gimana K? Nah, K gitu kan. Nah,
dia cepet ingat. Beda sama anak visual. R gimana? R. Nah, seperti kalau ngajarkan anak auditory, tapi anak kinestetik ajarkan dengan bergerak. Jadi kan anak, susahnya anak ini untuk menghafalkan huruf gitu kan. Nah, pakai gerakan kita coba. O, W, V, U gitu. R. Terus mengajar anak kinestetik. Nah, tadi itu saya ajarkan dengan gerakan. Berikan bimbingan paralel dengan duduk di sebelahnya. Dideketin kan. Ciptakan simulasi konsep agar anak mengalaminya. Jadi kayak ada mitigasi bencana, ada cara melindungi diri dari kebakaran gitu kan, kemarin ada. Nah, ajak anak untuk melakukan hal tersebut agar anak itu mengalaminya, merasakan kalau ada kebakaran apa yang bisa kita lakukan gitu. Kadang-kadang kita kalau ada kebakaran kita lari, nanti kumpul di depan gitu aja ya. Jadi kita diajarkan untuk anak-anak langsung praktek. Gunakan alat bantu saat mengajar. Bawa apa? Ya, jalannya berbahaya Bu. Izinkan anak berjalan-jalan di kelas tuh. Izinkan aja anak mau jalan-jalan di kelas gitu. Selagi masih enggak mengganggu teman tapi ya. Upayakan berbicara dengan setiap anak secara pribadi setiap harinya. Jadi anak-anak yang kinestetik kita dekati, kita ajak berkomunikasi setiap harinya paling enggak ya 5 menit gitu setiap pagi. Peragakan konsep, memberi kesempatan langkah demi langkah. Nah, belajar habis ini kita kok ini kan belajar membuat sate buah misalkan ya. Kita ajarkan ini namanya tusuk sate. Yuk kita kesini tusuk yang buah apelnya, setelah itu tusuk buah anggurnya, kita praktekkan gitu. Mempelajari langkah demi langkah, terus dampingi dia gitu. Oke, lanjut. Sore mati lampu. Lampu. Yang provokator. Teknik kayak orang bilang di sini makanya keluar. Ini yang pindah Tor ini kemarin ya. Tadi itu modalitas PAK. Coba ulangin lagi. Apa itu modalitas belajar? Loh. Untuk menyerap informasi ulangin sama-sama. Apa itu modalitas belajar? Nah, ada yang ingat tanpa gerakan dan ada yang ingatnya harus menggunakan gerakan. Tuh. Jadi bisa dilihat mana yang kinestetik, mana audio, mana yang visual. Sekarang kecerdasan majemuk. Kita masukkan kecerdasan majemuk. Tebak-tebakan ini. Jangan disebutkan angkat tangan, yang tahu angkat tangan ya. Angkat tangan nanti saya pilih. Oke, siapakah aku? Siapa aku? Ya? Rudi Hartono. Kita lihat siapakah dia? Iya, betul sekali, Rudi Hartono. Tambahkan bintangnya untuk rombongan, tambah bintang 4. Lagi. Siapa ini? Rudi Hartono, pemain bulu tangkis. Rudi siapa? Rudi siapa? Rudi Suwarno. Kita lihat.
Rudi Hadi Suwarno. Betul, tambahkan bintangnya. Semuanya yang kita bahas adalah Rudi. Nah, selanjutnya siapa ini? Hah? Rudi Hoirudin. Oh betul. Iya, 4 aja. 1 lagi. Ya betul. Rudi Habibie. Tambahkan bintangnya ya. Oh. Nah, siapa yang paling cerdas? Hah? Siapa? Oh, cerdas yang paling cerdas. Dari Rudi itu siapa yang paling cerdas? Oke, sebentar. Gimana? Betul. Tambahkan bintangnya. Semua cerdas di bidangnya masing-masing. Rudi Hartono tadi suruh buat pesawat bisa enggak? Enggak. Rudi Habibie suruh masak bisa enggak? Enggak bisa karena bukan profesinya. Masak air. Apa itu kecerdasan? Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada kemampuan untuk menghasilkan persoalan untuk diselesaikan. Terus kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Tuh, itu kecerdasan. Jadi kecerdasan itu kan dan bukan dalam satu, bukan banyak bidang, tapi kadang kecerdasan kita hanya satu bidang saja. Poin-poin kuncinya kecerdasan. Setiap orang memiliki 9 kecerdasan. Oh, 8. Ngecek konsentrasi. Orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Jadi diasah. Kecerdasan ini umumnya bekerja sama dengan cara yang kompleks. Banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Nah, tadi itu kan kategorinya berbeda-beda. Lanjutnya ini ada 8 kecerdasan majemuk. Ada linguistik. Linguistik apa? Kemampuan bahasa. Linguistik itu berbahasa. Dan terus iya. Terus logika matematika. Dia cerdas dalam angka. Ya. Terus interpersonal. Ini intrapersonal. Suka menulis buku harian dan suka memotivasi diri. Terus ada interpersonal. Ada intra, ada inter. Kemampuan sosialisasi. Kalau interpersonal, komunikasi, sosialisasi dengan orang lain. Iya, mudah bergaul dia juga. Terus musikal, dia pandai dalam bermusik. Visual dan spasial, kemampuan di bidang seni. Itu visual. Terus ada kinestetik ya. Dia dalam bergerak. Terus ada naturalis, kemampuan apa itu? Dengan tanaman atau hewan. Oh, interaksi. Kemampuan berinteraksi dengan tanaman dan hewan. Nih kita bahas yang logika matematika. Cirinya apa? Menyukai dalam berhitung. Ada anak yang suka berhitung, suka angka, tapi nggak suka menggambar. Ada yang sukanya dengan angka berhitung, tapi nggak suka dia menulis huruf. Nah, itu. Ya kalau logika matematika ini yang berhubungan dengan sains logika dan
bentuk geometri. Jadi kenalkan bentuk-bentuk geometri. Mengenalkan bilangan lewat lagu. Biasanya mesti kan di sekolah ada angka 1 seperti tiang bendera. Ada yang mengenalkan angka pakai lagu? Ada. Terus menghadapi soal matematika dalam kehidupan sehari-hari, suruh beli bu, kasih uang 5.000 gitu kan, suruh beli permen 2.000, berapa kembaliannya? Itu masuk ke mengembangkan logis matematik. Terus linguistik tadi apa? Berbahasa, menyenangi puisi, suka bercerita. Kemarin ada lomba bercerita, itu yang kita ambil anak kinestetik itu masuk nggak bu? Nggak masuk karena bukan bidangnya. Senang bermain tebak kata. Pokoknya dia ini kalau di linguistik suka sama kata-kata, sama puisi, bercerita, membaca, menulis itu. Cara mengembangkan bagaimana? Mengajak anak berdialog, membacakan cerita. Jadi kalau anak yang ini linguistik, dia kalau dengerin cerita tuh diam aja, sama kayak anak visual. Balik kalau visual linguistik itu nanti jadinya luar biasa ya. Bermain huruf dan angka, berlatih membaca, menulis dan presentasi, berdiskusi, bermain peran dan memperdengarkan lagu-lagu anak. Itu cara mengembangkan anak-anak linguistik, kecerdasan linguistik. Menyukai, kalau ini interpersonal, menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan orang, menyenangi permainan yang melibatkan banyak peserta, pandai berkomunikasi bahkan memanipulasi. Terus mempunyai masalah, mereka senang membicarakannya dengan orang lain. Banyak orang datang meminta pendapatnya karena dia mudah berempati. Siapa ini? Oh, itu ini. Teknik mengembangkannya gimana? Mengembangkan dukungan kelompok, menetapkan aturan tingkah laku yang mendukung, mengadakan pertemuan keluarga secara rutin. Jadi karena kan bermasalah, tadi suka bercerita masalahnya kepada orang lain kan? Nah, kita mengadakan pertemuan keluarga secara rutin di rumah. Mendorong untuk aktif berorganisasi baik di sekolah maupun di luar. Ajak anaknya untuk berorganisasi. Jangan malah tambah di dalam rumah. Ambil peran dalam kepemimpinan atau kelompok. Memulai percakapan di tempat umum. Biasanya malu kan anak-anak kalau suruh ngomong di tempat umum. Jangankan di tempat umum, kadang dalam kelas kita aja disuruh ngomong malu ya bun ya. Iya. Sekarang intrapersonal, beda sama interpersonal tadi. Kalau intrapersonal memiliki buku catatan harian untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau interpersonal tadi sukanya bercerita masalahnya. Kalau intrapersonal nulisnya di buku. Sensitif terhadap diri sendiri, menyadari akan kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Tuh, kadang minder dia malahan ya. Lebih senang menikmati rekreasi sendirian, jalan-jalannya sendiri, nggak mau punya teman karena dia nggak suka bercerita sama orang lain. Menentukan dan memutuskan sendiri langkah yang akan dipilih. Jadi dia nggak minta bantuan sama orang lain. Mau memutuskan apa, tak putuskan sendiri wes gitu kan. Teknik mengembangkannya, menciptakan suasana yang mengembangkan kemampuan interpersonal. Jadi didekatkan dengan yang tadi, interpersonal tadi. Mendorong untuk membangun citra diri yang positif. Membuat buku harian untuk merekam gagasan dan perasaannya. Tadi kan suka menulis kalau ada masalah. Nah, bisa dibuat buku hariannya. Berdiskusi tentang minat dan kelebihan ataupun kekurangannya. Menghayati setiap ibadah yang dilaksanakannya.
naturalis. Nih, kecerdasan naturalis. Tik. Ada tiknya ketinggalan. Senang memelihara binatang dan merawat tanaman karena tadi sukanya berkomunikasi terhadap alam dengan tanaman maupun hewan. Mempunyai minat besar terhadap kehidupan flora dan fauna. Menyukai kegiatan yang berhubungan dengan alam. Siapa yang suka jalan-jalan ke gunung? Gunung mana di sini? Ada yang sukanya jalan-jalan ke alam, ada yang suka jalan-jalannya ke mall. Kalau naturalistik ini kan sukanya ke alam, dia bebas di alam. Terus menyukai pelajaran biologi. Wah, sebenarnya anak-anaknya suka pelajaran biologi. Terus mempunyai perhatian besar terhadap masalah lingkungan hidup. Udah berapa tadi itu? Udah banyak. Berapa? 5. Ada apa aja tadi kecerdasannya? Linguistik, interpersonal, intrapersonal, logika matematik, musikal belum dibahas, yang sudah dibahas, naturalistik, sudah intrapersonal. Oke. Nih, tak naturalis. Sekarang kita lagi bahas naturalisnya. Cara mengembangkannya gimana? Memelihara binatang dan berbagai jenis tanaman. Ajak berkebun. Suka berkebun pasti. Kalau anak-anak, kalau yang ada kecerdasan naturalis. Mengikuti kelompok pecinta alam. Pasti punya kelompok pecinta alam untuk naik gunung. Punya Bunda ini? Kalau Bunda ininya? Ya, mengoleksi buku tentang tanaman. Jadi yang dibeli itu buku-buku tentang tanaman, tentang cara merawat apa lagi? Hewan, ya binatang tuh. Mengamati perubahan musim maupun cuaca. Aduh, ya ampun, panasnya kayak gini, nanti malam hujan ini. Saya suka mengamati cuaca, bukan mengamati, ini menebak malah. Terus sekarang musikal. Dapat dan senang memainkan alat musik. Musik apa, Bun? Semua musik bisa? Oh, suka musik tapi tidak bisa memainkan alat musik. Bisa, tapi nggak semuanya. Oke, senang menyanyi lagu atau mendengarkan musik di mana aja? Ya? Ya, di mana? Di bis? Tadi pagi. Nah, di kamar mandi mau mendengar musik? Sambil bernyanyi? Peka terhadap nada dan irama. Dapat membedakan bunyi berbagai alat musik. Oh, tahu? Bedanya? Fales. Cari karena saya bukan penyanyi, Bu. Oh, udah tahu. Kamu yang tadi ya membedakan bunyi ya, Bun. Dapat membedakan bunyi dan alat musik. Nanti kita suaranya gitar, kita ngomongin apa? Kenapa bass? Bass. Padahal gitar. Menyukai pelajaran seni rupa. Suka bersenandung ataupun mengetuk jari sesuai irama musik. Nah, sambil dengar musik tangannya begini-begini. Bu Lydia, kan kakinya begini-begini. Tadi sambil dirijengan kakinya. Teknik mengembangkan musikal. Bergabung dengan paduan suara. Ya, TK dibikin paduan suara, Bun. Latihan mengenal ritme. Belajar bersenandung, belajar nyanyi. Mengarang lagu. Wah, bunda-bunda ini hebat untuk mengarang
Membuat alat musik, oh suka dia buat alat musik pokoknya. Kalau di musikan ini yang berhubungan dengan musik, nada, irama, seperti itu. Musik. Visual spasial. Apa ini visual spasial? Ciri-cirinya menyukai bidang seni, dapat mengembangkan gambaran suatu ruang dari sudut yang berbeda. Dapat mengembangkan gambaran suatu ruang. Menyukai bacaan yang penuh gambar. Nah, jadi suka membaca tapi kalau banyak gambarnya. Senang merekam. Nah, apa? Direkam. Kemana direkam. Hai guys. Hai bunda-bunda, udah masak apa hari ini? Hari ini aku mau masak sayur bayam, gitu kan? Caranya. Senang merekam apapun direkam. Cara mengembangkannya itu mengikuti pelajaran melukis, menggambar, desain grafis, karena dia kan suka menggambar, tadi mengembangkan gambaran dari segi manapun kan. Jadi mengikuti pelajaran melukis, ikuti asah anak untuk melukis, menggambar supaya berkembang sesuai yang dia mau. Menggunakan lukisan foto untuk presentasi, lukisan atau foto. Jadi kalau untuk presentasi banyak-banyak foto. Membuat peta pikiran atau peta apa? Peta konsep, kan ada gambar-gambarnya kan? Mendekorasi ulang interior maupun tanaman rumah atau sekolah. Jadi di kelas sering ubah posisinya gitu untuk mengembangkan visual spasial. Mempelajari fotografi dan tekniknya karena sering merekam, iya kan? Terus gimana ya biar gambarku bagus nih gitu kan? Terus pelajari di mana? Di YouTube. Udah banyak sekarang, bukan cuma di YouTube, di mana? Di TikTok ada, di Google ada gitu. Memperbanyak membuat prakarya. Jadi tuh kalau ini tuh ajak anak buat prakarya, dia karena suka berprakarya, buat apapun, kadang dari gelas saja bisa jadi prakarya bagus kan, jadi bunga gitu. Terus anak sekarang kinestetik nih, menyukai aktivitas olahraga, main bola, terus bermain lompat tali gitu. Tinju-tinjuan. Nah, itu olahraga tapi tidak di tempatnya. Terus menyukai gerak tubuh, memikirkan suatu masalah dengan melakukan banyak gerakan. Menyukai pelajaran olahraga dan keterampilan karena dia nggak suka menulis, nggak suka mendengarkan, dia lebih suka untuk bergerak. Lebih mudah mengingat sesuatu dengan gerakan seperti tadi. Terus teknik mengembangkannya apa? Ikuti dalam klub bola atau olahraga yang lain. Mengikuti kelas acting. Acting karena dia suka bergerak. Mempelajari keterampilan yang menggunakan sentuhan tangan. Misalkan bermain musik, itu, mengetik, gitu. Mengumpulkan benda-benda yang mempunyai berbagai struktur, yang berbagai tekstur. Meniti alat titian untuk melatih keseimbangan. Sering di sekolahan meniti titian, menjaga keseimbangan. Kok lemes? Ngantuk? Pusing? Musik? Oh musik, nanti musiknya ya. Kalau pusing, tak kira pusing. Kalau pusing tandanya ini masuk. Kalau ngantuk tandanya kekenyangan. Nah, tidak ada anak yang bodoh ataupun pintar. Yang ada adalah anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa kecerdasan. Jadi mau semuanya itu ditonjolkan ya nggak bisa, nggak mampu, karena setiap orang mempunyai
kelebihannya masing-masing. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kok orangnya suara ini? Mana suaranya? Ya, tepuk 1 kan oke. Tepuk 1. Tepuk kok sampai kok yang ngikut gitu loh. Nah, berarti apa? Enggak konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Sebutkan 8 kecerdasan majemuk jangan melihat catatan. Siapa yang bisa? 8 yang hafal? Angkat tangan. 8. Ayo, siapa yang hafal tadi 8? Oh, Bunda Winda lagi? Oke, jangan lihat catatan. Linguistik, logika, matematika. Ya, nggak harus urut. Iya, Ada ya, kinestetik. Satu lagi. Enggak, psikospasial. Visual. Oh, visual. Enggak nyatet yang visual. Bintang 3 karena masih dibantu, gak apa-apa. Di kelompoknya ya. Oh, pribadi aja katanya karena mengingatnya sendiri. Bintang pribadi ya Bu, 3 ya. Oke. Ya, yang